Badan Eksekutif Mahasiswa BEM UI menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Unjuk rasa kali ini menyerukan aksi Rakyat Tagih Janji. Usai serah terima jabatan setelah di-reshuffle, mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dihantar pegawai Kemenkeu. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menemui Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Del Pedro Marhen di Rutan Mapolda Metro Jaya. Disiarkan langsung dari Studio Orange Kompas TV Palmera, Jakarta. Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Bersama saya Maidop Elfrin. Dan saya Tifal Solesa. Hari ini 9 September 2025, tepat 14 tahun Kompas TV mengudara. Kami mulai jumpa kita dengan informasi dari Bekasi. Diduga akibat percikan api pembakaran sampah, sebuah gudang perabotan rumah tangga di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terbakar. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan rumah yang dijadikan gudang. Total 4 unit mobil damkar dari Disdamkarmat Kabupaten Bekasi diterjunkan ke lokasi kebakaran. Tidak ada korban dalam insiden ini, namun kerugian materi diperkirakan ratusan juta rupiah. Yang perabotannya kebetulan emang ini kan banyak plastiknya, jadi mungkin perkembangannya cepat banget tapi hampir 80% dia yang terbakar itu udah hampir luas lebar. Badan Eksekutif Mahasiswa BEM UI menggelar aksi unjuk rasa Rakyat Tagih Janji di depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Bangkitkan kembali semangat kita, kawan-kawan. Sambut salam hangat dari saya. Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Universitas Indonesia melakukan aksi long march menuju gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Aliansi BEM se-Universitas Indonesia meminta kejelasan terkait penuntasan tuntutan 17+8 yang telah lewat tenggat, yakni pada Jumat 5 September 2025. Unjuk rasa ini merupakan aksi lanjutan dari tuntutan 17+8 yang telah disuarakan berbagai kelompok masyarakat pada pekan lalu. Pemerintahan kami kasih nilai C karena halnya masih sifat-sifat simbolis. Yang penting ngumpulin aja kalau misalkan kita ngelihat itu formalitas gitu ya. Jadi kita merasa ini masih formalitas, hal-hal simbolis, belum kepada pemenuhan substansi, belum kepada progres, belum kepada sebuah upaya konkret untuk meningkatkan kesejahteraan Indonesia, kesejahteraan masyarakat Indonesia, kesejahteraan buruh, kesejahteraan guru. Ini adalah pantauan udara kondisi unjuk rasa di depan gedung DPR. Massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menyuarakan aksi mereka untuk menagih tuntutan 17+8 yang dinilai belum semuanya terpenuhi. Berdasarkan pantauan udara, aksi mahasiswa hingga di depan gedung DPR RI Selasa petang berlangsung kondusif.
Lalu apa saja yang menjadi tuntutan massa mahasiswa BEM UI yang kini menggelar aksinya di depan gedung DPR RI? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV ada Fedriska Ananda dan juga juru kamera di sana. Fedriska, apa yang kemudian jadi tuntutan mahasiswa sore ini dan juga berasal dari mana saja masa aksi selain dari UI mungkin ada? Fedriska. Rizka, Anda bisa mendengar suara saya? Ya, kalau misalkan untuk saat ini di depan gedung DPR sebetulnya yang menjadi tuntutan dari BEM UI dan juga bersama dengan beberapa BEM dari universitas lainnya adalah kemudian mengawal terkait dengan tuntutan rakyat 17+8 di mana mereka menilai ada poin-poin sebetulnya yang belum diakomodir oleh pemerintah ataupun oleh DPR. Oleh karena itu saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang mahasiswa UI dari Fakultas FIB. Boleh kasih tahu dulu namanya siapa? Perkenalkan saya Andika. Andika, ini kan sebetulnya dari kemarin teman-teman BEM Kema Unpad sudah datang, kemudian kalian juga pernah datang gitu. Nah, terkait dengan tuntutan yang sudah juga sedang dalam proses pemenuhan gitu. Kayak misal pemotongan dari tunjangan dan kita lihat pada akhirnya malah tunjangan-tunjangan lain seperti tunjangan komunikasi yang akhirnya malah ditinggikan oleh pihak DPR seperti itu. Dan pastinya kami dari mahasiswa UI pun akan terus menuntut dan mengawal tuntutan 17+8 sampai bagaimana pihak DPR ini memberikan respon dan memberikan solusi yang efektif atas apa yang tuntutan yang kami berikan, seperti itu. Ya. dari antara tuntutan 17+8 mana poin-poin yang menurut kalian sudah dipenuhi ataupun masih dalam proses dan kemudian mana yang belum? Sampai sejauh ini kami belum melihat hilal pihak DPR ini memenuhi tuntutan-tuntutan yang kami ajukan seperti itu. Dan banyak keliru-keliruan atas keputusan-keputusan DPR seperti itu. Dan pastinya kita melihat pada saat ini, aksi hari ini kita mengawal tuntutan 17+8 terutama poin-poin terkait dengan represif aparat yang banyak sekali masyarakat, mahasiswa yang masih tertangkap di dalam Polda itu sendiri. Seperti itu ya. Terima kasih banyak Andika atas waktunya. Nah, itulah tadi saudara yang disampaikan oleh salah seorang mahasiswa UI yang juga aktif di BEM ya. Yang mana dikatakan bahwa sebetulnya dari pemerintah ini belum tampak sungguh-sungguh untuk memenuhi ataupun mengakomodir tuntutan mahasiswa. Karena mereka menilai prosesnya ini terlihat kemudian lambat, kemudian juga responnya lambat, sehingga kemudian juga mereka melihat bahwa tidak sungguh-sungguh begitu. Jadi oleh karena itu mereka dengan hadirnya melakukan aksi pada hari ini adalah untuk mengawal, menagih tuntutan mereka yang sudah dirumuskan dalam 17 Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juga juru kamera Septa Yoga Janaloka melaporkan langsung dari depan gedung MPR DPR Senayan, Jakarta. Saudara, ini adalah gambar terbaru dari aksi BEM Universitas Indonesia yang mendatangi gedung DPR RI membawa seruan aksi tagar rakyat tagih janji. Iring-iringan mobil dari mahasiswa ini sudah tiba Selasa sore di depan gedung DPR. Dalam orasinya mahasiswa menuntut agar pemerintah menepati janji dari tuntutan 17+8 yang disampaikan berbagai elemen terutama dari mahasiswa, koalisi masyarakat sipil yang terangkum dalam tuntutan 17+8. Kita beranjak ke topik lainnya. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menemui puluhan tahanan tersangkut demo ricuh. Salah satu tahanan yang dijumpai Yusril di tahanan Mapolda Metro Jaya adalah Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Del Pedro Marhen. Yusril mengatakan dalam pertemuan itu Del Pedro tetap bersikeras menyatakan tak bersalah. Soal ini, Yusril mengatakan pemerintah menghormati penjelasan Del Pedro. Sebelumnya polisi mengatakan Del Pedro ditahan sebagai tersangka karena diduga menyebarkan hasutan untuk bertindak anarkis saat demo. Saat ini masih ditahan sekitar 68 orang usai demonstrasi, termasuk Del Pedro.
Dia mengatakan saya tetap berpendapat bahwa saya tidak bersalah. Ya, saya katakan kami menghormati itu. Walaupun polisi mengatakan cukup bukti, Anda mengatakan tidak cukup bukti, kita tunggu sampai pemeriksaan ini selesai dan kami harus memastikan bahwa Anda diperiksa sesuai ketentuan-ketentuan hukum acara pidana. Tidak ada pemaksaan, tidak ada kekerasan, dan pemeriksaan itu dilakukan secara fair, jujur, dan adil, dan didampingi oleh penasihat hukum. Dan kemudian Del Pedro mengatakan bahwa dia bertahan, bahwa dia tidak bersalah, dan saya mengatakan kami menghormati pendirian Anda itu. Kalau polisi mengatakan cukup bukti, Anda mengatakan tidak cukup bukti, nanti silakan ada gelar perkara untuk memastikan hal itu. Nah, apakah Anda akan diteruskan ke pengadilan atau tidak, ataukah ada restoratif justice antara penyidik dengan tersangka Del Pedro. Kalaupun tidak, saya katakan ya Anda harus hadapi di pengadilan, ikuti proses hukum itu. Sesaat lagi di Kompas Petang, Saudara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta maaf jika ada salah ucap karena masih menyesuaikan diri. Ia menyebut dirinya sebagai pejabat baru dan menteri kagetan. Menteri Keuangan periode 2024-2025 Sri Mulyani tak kuat menahan tangis saat acara perpisahan bersama dengan pegawai Kementerian Keuangan. Perpisahan jiwamu kasih dan arti kata kecewamu masih yakinlah hanya aku yang paling. Momen haru terjadi saat perpisahan pegawai Kementerian Keuangan dengan Menteri Keuangan 2024-2025 Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sri Mulyani bahkan terlihat tak kuasa menahan tangisnya saat mendengar pesan perpisahan yang disampaikan perwakilan pegawai kepada dirinya. Banyak dari pegawai Kementerian Keuangan yang juga memberikan mawar putih kepada Sri Mulyani sebagai tanda terima kasih dan salam perpisahan. Sampai hari ini. Sebelumnya, Saudara, acara serah terima jabatan dari Menteri Keuangan periode 2024-2025 Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya Yudi Sadewa dilakukan di Aula Kementerian Keuangan. Dalam kesempatan ini, Sri Mulyani memohon maaf kepada semua pihak. Tak hanya itu, Sri Mulyani juga mendoakan agar Purbaya dapat menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan bersama dengan jajaran kabinet. Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih periode 2025-2029. Pasti dalam menjalankan amanah ada kekurangan, ada kehilafan, dan untuk itu saya dengan rendah hati memohon maaf. Saya ingin mengucapkan selamat kepada pejabat baru Pak Yudi Purbaya Yudi. Selamat mengemban amanat dan tanggung jawab yang sangat penting, yaitu mengelola dan menjaga keuangan negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan pernyataan jujur mengenai jabatan baru yang kini ia emban. Ia menyebut dirinya sebagai pejabat baru dan menteri kagetan. Purbaya juga meminta maaf jika ada salah ucap karena masih menyesuaikan diri dengan peran barunya. Ini kan saya masih pejabat baru di sini, menterinya juga menteri kagetan. Jadi kalau ngomong katanya
Kalau kata Bu Sri Mulyani, gayanya koboi. Waktu di LPS sih nggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di keuangan beda, Bu. Salah ngomong langsung dipelintir sana-sini. Jadi saya kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf, ke depan akan lebih baik lagi. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudisa Dewa usai dilantik sempat ditanya wartawan perihal tuntutan rakyat 17+8. Purbaya mengatakan belum mempelajari secara keseluruhan tuntutan itu. Ia menilai tuntutan itu datang dari sebagian kecil rakyat yang hidupnya terganggu dan masih kurang. Menurutnya, saat itu tuntutan itu akan hilang jika ia berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Tuntutan apa? Saya belum pelajari itu, tapi basically begitu. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa terganggu hidupnya masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo. Menteri Keuangan Purbaya Yudisa Dewa diberi target dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Ya, beliau janji berapa? Waktu namanya 8. Dia bilang bisa nggak ya kita coba kejar ke sana. Sekarang kan beliau bilang ekonomi agak melambat. Kita sudah pelajari kelemahannya, ke depan akan kita perbaiki. Jadi itu nggak terlalu sulit memperbaikinya. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia Luhut Binsar Panjaitan menyambut baik keputusan Presiden memilih Purbaya Yudisa Dewa menjadi Menteri Keuangan. Purbaya dinilai bisa membantu kepala negara. Ya, saya kira kita lihat saja perjalanan waktu, tapi saya yakin Pak Purbaya akan bisa berbuat banyak untuk membantu keinginan Bapak Presiden dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi maupun penciptaan lapangan kerja. Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar mengatakan pergantian Menteri Keuangan sebagai respon Presiden terhadap kritik publik di sektor ekonomi. Kritik publik terhadap sektor ekonomi hari ini itu luar biasa. Jadi termasuk juga salah satu yang sangat positif berkaitan dengan kebijakan perpajakan. Kemudian yang kedua kelihatannya juga kebijakan fiskal Pak Prabowo ingin lebih ekspansif begitu ya. Menteri Keuangan Purbaya Yudisa Dewa masih punya peluang mengembalikan kepercayaan publik dan investor, asalkan dia bisa merespon pasar dengan cepat dan baik. Tim Liputan Kompas TV. Informasi lainnya, saudara, inisiator demo Hussein Hafid yang pernah dituding berbalik mendukung Bupati Pati Sudewo dihadang masyarakat saat mendatangi posko pengawalan Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati. Terpantau gitu, breaking news tuh. Mas Hussein ya. Geger gitu, geger Hussein. Bupati Sudewo. Hussein penjilat. Ben Jakob. Iki pengkhianat. Inisiator demo Hussein Hafid mendatangi posko pengawalan Pansus Angket Pemakzulan Bupati Pati pada Senin malam. Namun masyarakat yang sedang berada di lokasi tidak terima dengan kedatangan Hussein. Massa pun langsung mengadang Hussein dan tidak membiarkannya masuk ke dalam posko pengawalan Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Sudewo. Menurut Supriyono, koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Hussein datang ke posko pengawalan dalam kondisi mabuk, sehingga masyarakat tidak mengizinkannya masuk. Datang ke posko ya, dalam posisi mabuk, karena ada bau miras di mulutnya, terus nggak tahu tadi terus ada warga dari alun-alun terus langsung mendatangi Mas Hussein. Warga yang mengaku kecewa dengan sikap Hussein terhadap keberlangsungan Pati mengadang mobil Hussein saat akan meninggalkan posko. Kondisi sempat memanas hingga polisi dan TNI datang ke lokasi untuk melakukan pengamanan. Polisi yang tiba di lokasi terpaksa mendorong mobil Hussein yang mogok di tengah kerumunan lalu membawanya ke tempat aman. Kerumunan warga, kemudian
ada suara-suara yang ingin membuat gaduh, dan kita datangi. Setelah itu terjadi ramai, kemudian kita amankan salah satu orang dan beserta mobilnya kita evakuasi. Itu mobilnya mati, Dan ya? Mobilnya mati, kemudian kita dorong, kemudian kita amankan. 17+8 tuntutan rakyat sebagian telah direspons, namun masih banyak tuntutan yang perlu dikawal agar segera direspons pemangku kebijakan. Pembahasannya akan hadir usai jeda di Kompas Petang. Anda kembali bersama kami di Kompas Petang. Saudara, massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia hari ini menggelar aksi di depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Aksi unjuk rasa ini diberi tagar "Rakyat Tagih Janji" di depan gerbang DPR. Nah, saudara, aksi yang digelar oleh mahasiswa dari BEM Universitas Indonesia dengan tagar "Rakyat Tagih Janji" ini menunggu respons dari pemerintah dan juga DPR untuk menagih sejumlah tuntutan yang terangkum dalam 17+8 tuntutan rakyat. Tidak hanya BEM UI, kalau kita lihat dari alma mater yang digunakan oleh massa mahasiswa, ada sejumlah kampus yang kemudian juga menggelar aksi di depan gedung DPR pada Selasa petang ini. Massa masih meminta pemerintah untuk memenuhi tuntutan 17+8 yang tenggat waktu atau deadline jangka pendeknya jatuh pada 5 September 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramono Anung, Gubernur Jakarta, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-14 untuk Kompas TV. Semoga di usia ke-14 ini, Kompas TV terus konsisten menjaga integritas, berinovasi, serta memberikan tayangan yang inspiratif bagi seluruh pemirsa di Indonesia. Selamat ulang tahun dan sukses selalu untuk Kompas TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 14 tahun sudah Kompas TV hadir menemani pemirsa sebagai salah satu pilar demokrasi. Beragam peristiwa selalu kami beritakan ke publik, termasuk sejumlah peristiwa penting yang terjadi beberapa waktu ini. ...14 tahun sudah Kompas TV mengudara dengan semboyan independen terpercaya. Redaksi Kompas TV selalu berupaya menghadirkan berita yang akurat untuk mengisi ruang informasi masyarakat Indonesia. Tahun ini, saudara, dengan mengusung tema Harmonesia, Kompas TV menegaskan komitmen untuk menjaga keselarasan dan menghormati perbedaan pendapat di tengah gejolak nasional dan dunia. Melalui tema Harmonesia yang diambil dari kata harmoni, Kompas TV mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga keselarasan, menghormati perbedaan demi kebersamaan untuk mencapai tujuan Indonesia. Jadi harmoni itu salah satunya memberikan pesan bahwa hari ini di tengah gejolak dunia termasuk gejolak nasional dibutuhkan satu keselarasan, pemahaman bahwa kita menghormati
perbedaan, kita tahu persis ada perbedaan sudut pandang, tetapi ada satu yang harus diperjuangkan, yaitu kebersamaan dalam bingkai kejujuran untuk mencapai tujuan Indonesia. Saksikan di belakang saya, ini massa kembali berlari ya. Sirene ini sebagai tanda di ruang redaksi bahwa ada peristiwa penting yang terjadi. Tanda breaking news Kompas TV. Salah satu peristiwa penting yang menjadi perhatian publik adalah gelombang unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat sipil dengan membawa 17+8 tuntutan rakyat yang menjadi rangkuman aspirasi dan desakan masyarakat atas berbagai permasalahan bangsa. Tuntutan ini pun akhirnya dijawab DPR. Selain sepakat menghentikan tunjangan rumah, DPR juga akan memangkas tunjangan lain dan menetapkan moratorium kunjungan luar negeri. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Ketua BEM Kema Unpad 2025, Vincent Thomas mengaku belum puas dengan respons DPR tersebut. Menurutnya, jawaban dari Wakil Ketua DPR itu tidak sepenuhnya mencabut akar masalah, yaitu tidak adanya transparansi dan pelibatan publik dalam setiap pengambilan keputusan. Kalau kami lihat secara menyeluruh, pihak DPR RI di sini sebetulnya tidak betul-betul menyentuh akar dari permasalahan ini. Dimana kalau misalkan kita bicara mengenai bagaimana pemangkasan tunjangan dan juga moratorium kunjungan luar negeri, kami melihat bahwa sebenarnya permasalahannya tuh bukan pemangkasan anggaran tunjangannya atau kemudian pemangkasan dari segala anggaran kebutuhan-kebutuhan lainnya ataupun termasuk kebutuhan tersier, tapi sebenarnya yang jadi poin utama bagaimana hari ini DPR RI itu tidak bisa menunjukkan satu akuntabilitas yang tegas. Dari kepolisian ini sedang memukul mundur. Meski sebagian telah direspons, banyak tuntutan yang perlu dikawal agar segera dapat dipenuhi oleh para pemangku kebijakan. Nah, sebagai salah satu pilar demokrasi, jurnalis TV juga punya andil untuk mengawal terrealisasinya tuntutan rakyat ini. Jurnalis Kompas TV pun hadir untuk mengawal suara publik. Orasi-orasi yang terus dilayangkan dari mahasiswa yang ada di Kota Bandung. Dan selain kami turun ke lapangan, menyaksikan langsung dan mewartakan kepada publik agar lebih terdengar. Sepanjang jalan Gatot Subroto ini. Tentu dengan mengedepankan fakta yang independen dan terpercaya. Kami percaya tidak ada suara yang terlalu kecil. Kami redaksi Kompas TV terus mengawal, menyiarkan, dan memastikan semuanya terdengar. Peristiwa dengan peristiwa yang kami bingkai dalam penyikapan yang tentunya berpihak kepada kepentingan masyarakat demi menjaga demokrasi. Tim Liputan, Kompas TV. 17+8 tuntutan rakyat menjadi rangkuman aspirasi dan juga desakan masyarakat atas berbagai permasalahan bangsa. Meski sebagian telah direspons, masih banyak tuntutan yang perlu dikawal agar segera dipenuhi para pemangku kebijakan termasuk juga DPR. Bagaimana kita sama-sama mengawal bersama tuntutan rakyat? Kita bahas petang ini bersama dengan sejumlah narasumber. Ada anggota DPR fraksi PKB Oleh Soleh yang bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom dan juga yang sudah hadir di studio Orange Kompas TV Palmera Jakarta ada Firdian Aurelio, Ketua BEM Kema Unpad, sekaligus juga kreator lawan politik, dan juga ada jurnalis Kompas TV, ada Jihan Jufri yang selama ini juga meliput langsung ya kegiatan-kegiatan aksi unjuk rasa dan juga respons dari pemerintah dan juga DPR. Saya mau ke Pak Oleh Soleh dulu. Dari DPR, bagaimana kemudian respons jawaban DPR atas tuntutan rakyat yang terangkum dalam 17+8? Pertama saya izinkan menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-14 untuk Kompas TV. Semoga Kompas TV terus menjadi garda terdepan
sebagai saluran informasi yang transparan, akuntabel, Amin, terima dan kasih. terus mengawal aspirasi masyarakat dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Yang kedua, saya secara pribadi dan tentu lembaga DPR sudah menyampaikan mengapresiasi atas seluruh elemen bangsa, baik itu mahasiswa, kampus-kampus, kemudian seluruh elemen ya, buruh-buruh dan yang lain-lain, yang terus memiliki sebuah rasa kecintaan terhadap Indonesia. Kami memandang aksi demonstrasi, aksi penyampaian daripada aspirasi, baik melalui turun ke jalan, di media-media sosial, di WhatsApp group, dan yang lain-lain. Kami memandang itu sebagai bukti rasa cintanya terhadap Indonesia. Oke. Saya mau coba dulu ke teman mahasiswa yang sudah merangkum tuntutan 17+8 ini. Firdian, bagaimana Anda melihat respons dari DPR? Pertama, kita nggak butuh obat paracetamol, Mbak. Yang mana cuma meredakan sakit kepala, tapi tidak menyelesaikan akar masalah. Kenapa kepala kita jadi sakit? Saya rasa baik DPR dan Presiden hari ini jawabannya sama sekali tidak memuaskan, Mbak. Kita cuma diberikan obat penenang atas kemarahan yang publik punya soal berbagai permasalahan, baik itu kesenjangan ekonomi, krisis demokrasi, dan lain sebagainya. Kata-kata seperti kalau versi Pak Presiden ya, saya kira kami akan pertimbangkan, saya kira kami akan diskusi. Enggak. Kami butuh jawaban, Pak. Saya jamin ke depan tidak ada lagi demonstran yang kemudian ditahan. Saya komitmen ke depan tidak ada lagi koruptor yang akan masuk dalam kabinet kami dan sebagainya. Kami nggak butuh saya kira. Begitupun dengan DPR. Saya rasa bahasa-bahasa seperti dibekukan, tunjangan, nonaktif itu bahasa-bahasa yang sangat political correct sekali. Langsung to the point, butuh jawaban. Kami butuh jawaban. DPR tunjangan batalkan, KPI-nya seperti apa ke depan untuk perbaikan reformasi. Siapa aja dewan dipecat dan lain sebagainya. Itu kan salah satunya ngomongin tuntutan adalah 17 lainnya kan, Mbak, ketika bicara soal tuntutan dari teman-teman kolektif. Termasuk bagaimana hari ini masih ada teman-teman kami yang ada di dalam sel jeruji karena ikut menyuarakan pendapatnya padahal kami dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Padahal banyak teman-teman yang di dalam penjara tersebut katakanlah ditahan oleh kepolisian, katakanlah sama sekali tidak melakukan kerusuhan, sama sekali tidak melakukan upaya-upaya makar. Mereka hanya melakukan pendapatnya, marah kemudian, wajar sekali, tapi dikriminalisasi. Dan hari ini belum ada satupun jaminan, walaupun Pak Presiden sudah bilang ya, nggak boleh ada yang ditahan karena demonstrasi. Nah mana Pak? Di mana buktinya? Tolong buktikan secepat Bapak mengangkat polisi-polisi yang dipukul katanya sama saksi itu. Tolong berikan kami secepatnya jaminan dan action untuk membebaskan masa aksi tersebut, Mbak. Oke, apa yang kemudian dilakukan sama teman-teman mahasiswa untuk bisa mengawal tuntutan ini sampai nanti goal? Ya, yang pertama saya berinteraksi dengan berbagai elemen, Mbak. Teman-teman akademisi, teman-teman dari LSM, teman-teman komunitas, teman-teman konten kreator, begitupun teman mahasiswa. Hari ini gerakan 17.8 itu sebetulnya hanyalah alat, Mbak. Dia bukan tujuan, dia juga bukan satu instrumen akhir, dia hanyalah alat. Makanya hari ini goals kami adalah masing-masing elemen tersebut silakan lakukan konsolidasi dan lakukan quote-unquote penyerapan aspirasi yang tidak mampu dilakukan oleh DPR untuk kemudian tanya nih ke elemen masing-masing. Mahasiswa tanya ke mahasiswa, buruh tanya ke buruh, petani tanya ke petani, akademisi tanya ke mahasiswa dan lain sebagainya untuk melihat lebih lanjut lagi hal-hal apa nih yang kita perlu bawa. Nah kemudian kita ke depan akan lakukan banyak cross sector intersection gitu Mbak. Dimana kita pengen pastiin hari ini berbagai tuntutan ini bukan hanya milik 1-2 elemen, tapi milik seluruh warga Indonesia yang mencintai bangsa ini. Yang dirangkum 17+8 itu ya, oke. Sekarang seperti itu. Oke, sekarang kita mau lihat ini adalah gambar terbaru dari depan gedung DPR. Ini adalah aksi dari BEM dari Universitas Indonesia dan juga ada sejumlah kampus lainnya ya.
di depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Mereka ini adalah aksi untuk mengawal tuntutan 17+8. Kalau BEM Universitas Indonesia tadi menyebut ada hashtag rakyat tagih janji, begitu ya. Ini adalah aksi yang masih terus dilakukan atau disuarakan untuk bersama mengawal 17+8 tuntutan rakyat yang disampaikan oleh mahasiswa dari berbagai universitas di depan gedung DPR. Jihan Jufri, jurnalis Kompas TV juga turut mengawal ya jalannya aksi, kemudian juga meliput juga respons dari DPR pada saat setelah demo atau pasca demo. Bagaimana kemudian pengalaman meliput aksi unjuk rasa kemarin, Jihan? Oke, mungkin pertama-tamanya aku bisa bilang dulu bahwa itu pengalaman pertama aku liputan demo ya. Oh iya. Betul, dan memang ternyata beda banget dinamika di lapangannya ya dengan liputan-liputan biasa. Gimana di situ kita ngeliat ada banyak banget orang dari berbagai macam background dan mereka sebenarnya punya satu tujuan gitu ya. Tujuannya adalah nggak muluk-muluk untuk didengarkan ya. Dan selain itu di sana aku bisa ngeliat banget sih di mana ada kekecewaan masyarakat, lalu juga ada amarah masyarakat yang kemudian kalau misalnya sempat nonton liputanku yang kemarin pada tanggal 28 Agustus itu aku lagi melaporkan. Pada saat melaporkan memang tiba-tiba situasinya yang awalnya memang situasinya bisa dikatakan masih kondusif gitu ya. Lagi melaporkan kondisi terkini di lapangan, ada sejumlah kayak barang-barang yang dibakar, lalu juga demonstran yang masih terpecah-pecah gitu ya, ada tersebar di sana-sini. Waktu itu aku titiknya di Senayan, tapi nggak lama tiba-tiba ada polisi mukul mundur. Oke. Bagaimana kemudian melaksanakan tugas jurnalis untuk bisa mengawal suara rakyat ini, Jihan ya? Pada saat kemarin meliput ini di mana, Jihan? Ya, ini titiknya di Senayan, persis di Jalan Asia Afrika, di mana itu bisa dilihat ada sejumlah barang yang memang sudah dibakar oleh massa dan juga emang kelihatan juga beberapa kali polisi ini menyemprotkan water cannon gitu ke arah massa. Dan memang pas di situ ini aku melaporkan kondisinya memang masih kondusif bisa dibilang. Tapi nggak lama dari itu tiba-tiba polisi memukul mundur massa nih dan aku di tengah-tengah melaporkan kan. Jadi memang gimana caranya untuk berpikir gue harus menyelesaikan report ini atau laporan ini dengan tetap tidak panik gitu ya. Dan itu memang ternyata adrenalinnya kerasa banget di situ, di mana massa ada juga yang teriak ke aku, lari kak gitu. Ada pengalaman-pengalaman itu ya. Oke, saya mau kembali ke DPR nih, Pak Oleh tadi kan Firdian juga tadi sudah bicara soal mereka ini nggak perlu akan perlu jawaban. Silakan direspons dari tuntutan ini. Sebenarnya 17+8 ini harusnya bisa langsung dilaksanakan, terutama untuk tenggat waktu kemarin, deadline jangka pendeknya 5 September kemarin. Pada dasarnya kan DPR sudah menangkap dan sudah mengabulkan apa yang menjadi tuntutan mahasiswa dan seluruh elemen bangsa. Pada poinnya adalah reformasi DPR. Reformasi DPR seperti apa yang disampaikan oleh tadi dari Unpad, perlu transparansi. Bisa dilihat di akun DPR. Berapa tunjangan komunikasi, berapa tunjangan yang lain-lain, itu sudah jelas, angkanya sudah jelas. Kalau misalkan mau transparansi yang seperti apa lagi, sudah terpublikasi itu. Kemudian soal tuntutan bagaimana pelibatan publik dalam pembuatan undang-undang. Selama ini kami melakukan hearing dengan berbagai elemen bangsa. Pak Oleh, ini yang sedang tayang ini adalah gambar terbaru ya di depan gedung DPR. Gambar terkini yang saat ini sedang terjadi di depan gedung parlemen, di depan gedung wakil rakyat begitu ya. Anda tadi kan bilang ada public hearing begitu ya. Adakah yang menghampiri, adakah yang bertemu perwakilan dari DPR, bertemu dengan perwakilan dari mahasiswa?
Saya karena saya sudah jam pulang ya, saya ada di Jam pulang ya, rumah Pak? ini. Jadi jujur saya tidak tahu ada demo, dan tentunya ini juga pasti bagian humas di DPR juga akan memberikan fasilitas. Yang jelas begini, bahwasanya pimpinan DPR kemarin juga sudah melakukan komunikasi dengan berbagai elemen bangsa. Kalau seluruh elemen bangsa menuntut reformasi terhadap DPR, terhadap semua pemerintah negara. Oke, tahan di mari situ, juga kita Pak Oleh, tahan di situ, Firdian respons Anda. Tunggu dulu, Mbak. Oke, Saya boleh bicara silakan, dong, jangan singkat. dipotong. Boleh dong. Mari kita reformasi juga, perbaiki semua sendi-sendi kehidupan, termasuk juga pola menyampaikan aspirasi. Kalau pola menyampaikan aspirasi tidak diperbaiki juga, ini juga akan menjadikan masalah. Anda punya catatan? Pola menyampaikan aspirasi, Anda punya catatan? DPR punya catatan? Kan sudah jelas, ada SOP-nya. Jam penyampaian aspirasi sudah jelas. Aturan demonstrasi penyampaian aspirasi sudah jelas. Kan sudah jelas. Oke. Jangan sampai kami. Baik, artinya menyampaikan aspirasi harus sesuai aturan begitu ya, Pak Oleh ya. Tetapi cara menyampaikan aspirasi tidak direformasi. Ini bagaimana? Mari kita sama-sama mereformasi. Kita muhasabah bersama. Kami sudah menyadari betul dan kami juga sudah menangkap betul keinginan masyarakat. Tetapi jangan juga satu arah gitu, jangan satu arah. Tidak ada yang menutup aspirasi masyarakat, tidak ada. Tidak ada yang menutup dialog, tidak ada. Apa yang sudah kami lakukan di DPR, rasa-rasanya sudah transparan, sudah akomodatif. Terkait bagaimana tuntutan 17+8, ini kan semua sedang dibicarakan. Tidak mudah membalikan sebelah tangan. Kan ini kan proses di mana kami sudah menangkap tujuannya seperti apa, maksudnya seperti apa, ditangkap. dan kami sudah melakukan aksi sesuai apa yang dituntutkan oleh semua elemen bangsa. Oke, baik. Terima kasih. Artinya sudah ditangkap, kemudian juga nanti masih akan dibahas di DPR. Waktu kita terbatas untuk semua narasumber kita. Terima kasih Bung Oleh Soleh sudah bergabung bersama kami. Kemudian juga ada Fidrian dan juga ada Jihan Jufri, jurnalis Kompas TV yang kita bahas untuk mengawal demokrasi kita saat ini. Dan juga kami mau mengajak pemirsa Kompas TV untuk melihat ini adalah gambar terbaru dari depan gedung DPR Senayan, Jakarta. Tadi pada pukul 14.30 ada BEM dari Universitas Indonesia yang kemudian datang ke depan gedung DPR. Kemudian juga ada perwakilan dari BEM dari kampus lain untuk bersama mengawal 17+8 tuntutan rakyat. Kami jeda sejenak, Saudara. Kompas Petang kembali dengan informasi. Polda Metro Jaya mengungkap TNI menemukan dugaan pencemaran nama baik terhadap institusi yang dilakukan influencer. Ferry Irwandi informasinya akan hadir usai jeda di Kompas Petang. Saya Tifal Solesa melanjutkan Kompas Petang, Saudara. Polda Metro Jaya mengungkap materi konsultasi yang dilakukan Komandan Satuan Siber TNI pada Senin kemarin atas dugaan tindak pidana yang dilakukan founder Malaka Project Ferry Irwandi. Wakil Direktur Siber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus menjelaskan dugaan tindak pidana yang dikonsultasikan pihak TNI adalah dugaan pencemaran nama baik terhadap institusi yang dilakukan Ferry Irwandi. Lebih lanjut, Fian menjelaskan pihaknya telah menyampaikan kepada otoritas TNI
soal putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang institusi untuk melaporkan dugaan pencemaran nama baik. Sehingga mengutip putusan MK itu, maka laporan harus dibuat atas nama pribadi. Mungkin ada hal-hal lain? Dari sisi, kan menurut putusan MK kan, institusi kan nggak bisa melaporkan, harus pribadi kalau pencemaran nama baik. Kalau hasil koordinasi kemarin, Pak, tindak pidana yang diadukan oleh pihak lain itu apa sih Pak sebetulnya? Kan itu Pak soal tindak pidana yang pencemaran nama baik, ya. Terhadap institusi atau terhadap seorang institusi? Korbannya sama ini ya? Institusi aja, institusi ya. Sebelumnya pada Senin sore, Mabes TNI melaporkan temuan dugaan tindak pidana yang dilakukan founder Malaka Project sekaligus pemengaruh atau influencer Ferry Irwandi ke Mapolda Metro Jaya Jakarta Selatan. Secara khusus, Komandan Satuan Siber TNI, Brigjen Juwinta Omboh Sembiring, mengungkit soal algoritma yang diungkap Ferry via akun media sosialnya. Untuk itu, menurut Juwinta, pihaknya sudah berupaya menghubungi Ferry, namun tidak bisa dihubungi. Hasil dari patroli cyber terdapat kami temukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Saudara Ferry Irwandi, sehingga atas dugaan tindak pidana tersebut kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Oh, nanti dong, itu kan nanti kan ada penyidikan, nanti biar kita lanjutkan. Saya pikir itu dulu saja. Nanti saja, kita nggak bisa. Kami coba handphonenya mati nggak bisa, staf saya hubungi, saya coba konsultasi karena dia berbicara masalah algoritma dan lain-lain. Saya sebagai dandat cyber juga memiliki hal seperti itu. Saya coba kontak, staf saya suruh tidak bisa, itu aja. Terima kasih. Menanggapi ancaman pidana yang akan dilaporkan TNI ke polisi, founder Malaka Project Ferry Irwandi menyatakan kesiapannya menghadapi segala proses hukum yang ada. Perihal dirinya yang tidak bisa dihubungi pihak TNI, Ferry mengaku aneh karena nomornya masih bisa diakses pihak wartawan. Dalam pernyataannya, Ferry juga menegaskan dirinya tidak akan terintimidasi oleh laporan itu. Dan soal tidak bisa dihubungi, saya juga tidak mengerti. Semua wartawan bisa sangat mudah menghubungi saya walaupun nggak pernah minta nomor saya. Dan nomor saya juga udah tersebar di mana-mana. Dan saya harus konfirmasi pesan atau apapun nggak pernah sampai ke saya. Jadi itu aja sih. Dan kalau misalnya tindakan ini dianggap bikin saya takut, khawatir, cemas, tidak Pak. Saya akan jalani, saya nggak akan play victim, rengek-rengek, tidak. Gitu. Kalau memang mau diproses hukum ya, ini kan negara hukum. Kita jalani bersama gitu. Menanggapi temuan dugaan tindak pidana terhadap Ferry Irwandi, aktivis HAM Usman Hamid menyebut tindakan TNI sudah di luar tugas pokoknya sebagai penjaga keamanan negara. Mengenai ancaman siber yang diselidiki TNI, seharusnya menurut Usman adalah ancaman terhadap pertahanan, sehingga ia menilai tindakan TNI yang melaporkan Ferry adalah bentuk ancaman kebebasan berekspresi. Saya kira tindakan itu adalah tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan karena berada di luar tugas pokok dan fungsi dari TNI. TNI itu adalah alat negara untuk melaksanakan kebijakan di bidang pertahanan, bukan urusan keamanan dalam negeri, bukan urusan tindak pidana seperti yang mau diarahkan pada Ferry Irwandi. Kalaupun kita mau berbicara tentang ancaman cyber, seperti yang dimaksud oleh Komandan Satgas Cyber Mabes TNI, maka ancaman cyber yang dimaksud adalah ancaman cyber pertahanan atau cyber defense, bukan ancaman cyber segala ancaman. Kalau begini caranya, ini namanya
ancaman terhadap kebebasan berekspresi. Meski baru bersifat konsultasi, Mabes TNI menegaskan tetap akan melakukan upaya hukum terhadap Ferry Irwandi berdasarkan temuan sejumlah fakta atas dugaan tindak pidana. Lalu tepatkah langkah TNI ini dan apa dampaknya terhadap kebebasan berekspresi bagi masyarakat sipil? Kami diskusikan ini bersama mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Soleman Ponto dan bergabung pula bersama kami peneliti senior Posdem Ferry Amsari. Selamat sore dengan Tifal, semuanya apa kabar? Selamat sore. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Bung Ferry, begini, walaupun kemudian konsultasi dari pihak TNI merasa ada dugaan tindak pidana di situ, kalaupun kemudian dari institusi akan melaporkan secara hukum, prosedurnya harus gimana? Ya, pertama aneh juga ya, kepolisian merasa terancam dengan apa yang disampaikan oleh Ferry Irwandi. Sepertinya militer kita ya terancam dan melaporkan melalui pihak kepolisian. Menurut saya memang TNI juga perlu membaca Undang-Undang Dasar ya, bahwa warga negara Indonesia itu dijamin haknya untuk berpendapat. Nah, kalau pendapat saja kemudian dianggap sebagai kriminal, itu kan juga aneh. Apalagi perlu dipahami bahwa Ferry Irwandi itu kan menyebarkan informasi. Penyebaran informasi seperti itu dilindungi di pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi, menyebarluaskan informasi itu dalam berbagai media yang mereka miliki. Itu kata Undang-Undang Dasar. Apalagi saya sepakat dengan pernyataan Bang Usman Hamid tadi bahwa tugas pokok TNI ada di pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dalam ruang pertahanan negara. Nah, ruang kemudian sipil itu sama sekali tidak boleh disentuh oleh militer. Militer tidak boleh kemudian dalam konteks kemerdekaan berpendapat warga negara melaporkan warga negara itu kepada kepolisian untuk kemudian dijadikan kriminalisasi. Bagi saya ini kriminalisasi terhadap warga negara, bukan urusan TNI untuk sektor keamanan ya. Urusan TNI itu sektor pertahanan. Nah, Pak Soleman juga ada pernyataan dari Bung Usman bahwa ini sudah di luar dari tupoksinya TNI soal urusan pertahanan dan keamanan negara. Kalau menurut Anda? Oke, begini. Saya pertama dulu sepakat dengan Pak Ferry Amsari bahwa untuk menyatakan pendapat itu adalah hak segala bangsa, hak segala orang. Ya. Namun pertanyaannya pendapat yang bagaimana yang boleh disampaikan? Kalau pendapat ini dapat mengakibatkan bercerai-berainya bangsa ini, apakah iya boleh? Yang pertama, kalau pendapat itu mengandung fitnah, apakah itu boleh? Nah, kan itu pertanyaannya. Nah, TNI sekarang ini yang dia sampaikan itu karena merasa difitnah. Dengan apa? Ini saya baca. Karena kebetulan saya juga mencatat beberapa pernyataan dari Ferry ini. Yang pertama ya, tanggal 28 Agustus Instagram. Yang ditulis Ferry itu apa? Panjang sejarah, darurat militer selalu hadir dengan janji menstabilkan keadaan. Tapi faktanya kebebasan sipil dibatasi, oposisi ditindas, media disensor. Tanggal 28. Tanggal 29. Benar itu. Bentar, tanggal 29. 2004 ditulis lagi. Jangan sampai negara ini jatuh pada darurat militer. Kalau sampai terjadi, kebebasan sipil akan hilang dan kekuasaan penuh ada di tangan mereka yang memegang senjata. Tanggal 31. Update terkini, darurat militer hari ini bisa kita cegah. Terima kasih kerja keras dan kerjasama. Baik. Tanggal satu lagi. Tanggal 5 September, Instagram, darurat militer hari ini bisa kita cegah. Terima kasih atas kerjasama. Baik. Pertanyaan saya, apakah ada kerja darurat militer? Nah, itu masalahnya. Pertanyaan saya juga yang disampaikan Ferry itu fakta sejarah, kebenaran opini, kebenaran pendapat. Di mananya pernyataan Ferry itu menyebabkan pecah belah negara ini? Nah, darurat mana yang disebut
pelanggaran pertahanan itu. Loh, kan tidak ini bisa. kan pernyataan-pernyataan konyol. Misalnya pernyataan Ferry bahwa darurat militer itu akan menyebabkan militer akan lebih dominan dan itu sangat berbahaya. Itu benar. Kajian konstitusi mengatakan itu benar, gitu ya. Militer itu bahkan tidak boleh bersentuhan dengan ruang sipil. Urus kalau ada serangan dari luar ke dalam. Kalau kemudian soal kedudukan sipil, kedaulatan sipil, nggak boleh militer ikut campur. Kalau nggak kacau negara ini. Jadi pernyataan-pernyataan Ferry itu benar, fakta semua itu. Secara keilmuan maupun secara kesejarahan. Oke. Bentar, Pak. Bukan itu kan pendahuluannya. Yang jadi masalah itu di sini dia sebut darurat militer hari ini kita bisa cegah. Pertanyaannya di mana darurat militer itu? Ya, kalau tidak ada nggak darurat militer? Ya, kalau tidak terjadi darurat militer, berarti ya tidak ada permasalahan dengan pernyataan Ferry. Apa masalahnya? Nggak, masalahnya dia menuduh bahwa ada darurat militer. Masalahnya militer tersinggung bahwa darurat militer itu adalah itu urusan fitnah, militer. kan? Itu yang salah, militernya yang salah. Jadi militer merasa darurat militer itu hanya urusan militer, itu urusan sipil juga. Oke, sorry, saya harus potong di situ karena biar kita harus jelas juga nih mengukur mana yang bagian untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Kalau menurut Anda, Pak Soleman, bagian mana yang harus dijaga bagian itu? Ya itu tadi pernyataan-pernyataan bahwa darurat militer hari ini sudah kita bisa tiadakan. Pertanyaannya mana darurat militer? Pak Soleman, siapa yang mengadakan darurat militer? Emang militer yang mengadakan darurat militer? Ya pelaksananya kan darurat militer kan tentara. Itu yang Anda salah. Penentu kedaulatan darurat militer itu adalah melalui presiden. Presiden itu presiden sipil. Jadi kalau kemudian yang disalahkan tidak terjadi darurat militer, itu ya presiden. Nah, kenapa militer yang tersinggung? Loh ya jelas Pak, kan ada darurat sipil. Ya memang ada darurat militer, kan itu. Pak Soleman, sejak kapan penentuan darurat militer itu adalah kejahatan? Lah, kan dibilang kejahatan, di situ dibilang. Ya saya bilang darurat militer gagal. Emang itu kejahatan? Lah darurat sekarang dia bilang hari ini kita pertanyaannya mana ada darurat militer, kan itu masalahnya. Ya, kalau tidak ada darurat militer, ngapain militer tersinggung? Saya coba tengahin dulu nih. Karena begini. Ya itu kan menuduh militer. Gini, Pak Soleman, karena kan dugaannya kan dugaan pencemaran nama baik, tapi pada akhirnya kan menjaga. Sorry Pak Soleman, begini. Pencemaran nama baik siapa Pak Soleman? Ya tentara salah tuh. Baik, Pak Soleman, saya mau bertanya nih, karena kan sekarang dugaannya adalah pencemaran nama baik institusi, tapi kemudian ada kaitan dengan masalah pertahanan dan keamanan negara. Jadi yang mana yang benar nih sebetulnya? Bagi saya itu tadi bilang bahwa tentara itu karena disebut bahwa itu seakan-akan ada di situ. Ini negara kita kan hanya melihat kalau ada kudeta militer ya tentara, iya sudah pasti ini ada tentara ya disitulah. Ini salah lagi nih. Nah gimana tuh Bang? Ini salah paham. Jadi darurat militer itu bukan pernyataan kudeta tentara. Jadi salah tuh Pak Soleman. Darurat militer itu memang diatur juga. Kalau kemudian negara memang dalam keadaan tertentu yang perlu diumumkan darurat militer. Ferry benar, dalam fakta sejarah darurat militer itu lebih banyak menghilangkan hak-hak sipil. Pernyataan bahwa sekarang berhasil mencegah darurat militer itu biasa saja. Jadi karena presiden lah yang akan menentukan sebagai penguasa tertinggi mau darurat sipil kah, mau darurat militer kah. Jadi harus dipahami ini baik-baik konteksnya. Tidak ada itu menyinggung militer begitu ya. Terakhir Pak Soleman, begini, karena kan dari pihak Polda Metro Jaya juga sudah menjelaskan bahwa secara institusi tidak bisa disampaikan laporan ini, harus secara pribadi. Kalau begitu, siapa yang dirasa bisa untuk mengadukan dugaan pencemaran nama baik itu menurut Anda, Pak Soleman? Ya silakan aja tanya, kan Polda lebih tahu masalah hukumnya. Kan di situ. Kan sekarang tentara itu hanya membawa ke Polda ini ada begini. Bagi kami itu adalah pencemaran nama baik. Ya silakan bagi Polda seperti apa urusannya dia. Bung Ferry gimana Bung Ferry?
Tapi ini untuk diketahui, bagi tentara itu adalah pencemaran nama baik. Kalau dianggap tidak, ya terserah. Oke, Bung Ferry. Singkat saja Bung Ferry, terakhir. Kan begitu. Delik pencemaran nama baik itu delik terhadap orang. Nggak mungkin juga nama baik itu nama baik institusi itu nggak ada. Emang institusi merasa terhina, lalu institusi menjelaskan di depan pengadilan kami institusi militer merasa terhina, nggak ada. Institusi itu bukan manusia. Oke. Jadi jangan dibawa ke perasaan, itu salah betul di dalam konsep pemidanaan. Oke, Bung Ferry, Pak Soleman Ponto, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami. Selamat sore semuanya. Ya, terima kasih. Diskusi lain akan hadir sebentar lagi. Keputusan Presiden Prabowo merombak Kabinet Merah Putih lahir dari evaluasi kinerja pembantunya. Benarkah begitu? Teka-teki reshuffle dadakan. Ini akan kami bahas sebentar lagi. Presiden Prabowo Subianto merombak Kabinet Merah Putih di 5 kementerian. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, keputusan itu lahir dari evaluasi yang terus dilakukan Presiden Prabowo Subianto terhadap kinerja pembantunya. Ya, bukan mundur, bukan dicopot. Jadi Bapak Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif, maka kemudian atas evaluasi, beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi. Tapi ada surat resign yang diajukan. Berarti dipastikan ada pertimbangan untuk Dasar pertimbangannya banyak, itu kan ininya Presiden. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan perombakan kabinet yang terkesan mendadak ini terjadi lebih kuat unsur politisnya. Menurutnya, sejumlah menteri yang diganti pernah jadi pembantu presiden sebelumnya, Joko Widodo. Jadi kalau kita lihat hari ini, artinya terjadi de-Jokowinisasi di kalangan kabinet. Dari sekitar berapa jumlah anggota kabinet yang dulu pernah bergabung dengan Pak Jokowi, sekarang 5 diantaranya di-reshuffle oleh Pak Jokowi. Dan saya kira arahnya nggak kembali ke Pak Jokowi nih. Ya, jadi arahnya kelihatan justru penguatan terhadap Partai Gerindra. Jadi bahasa simpelnya mungkin kita buat de-Jokowinisasi menuju ke Gerindranisasi. Reshuffle kabinet ini harus bisa menumbuhkan harapan baru bagi publik bahwa wajah-wajah baru di pemerintahan bisa membawa semangat perubahan dan menjadi momentum untuk menjawab kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Tim Liputan Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle atau kocok ulang Kabinet Merah Putih. Apakah reshuffle ini sesuai evaluasi kinerja atau malah lebih untuk mengakomodasi kepentingan politik? Kami diskusikan ini bersama dengan Ketua Great Institute Syahganda Nainggolan dan analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat sore semuanya dengan Tifal di sini. Apa kabar? Halo, selamat sore. Terima kasih semua sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Mas Toto, secara sederhana kalau Anda membaca pola reshuffle kemarin, itu betul memang berdasarkan evaluasi kinerja atau malah ada hal yang coba diakomodasi dalam tanda kutip dari segi politik ya? Bobot politiknya lebih terlihat ya, tentu saja kalau kita lihat, saya tidak mau menggunakan bahasa de-Jokowisasi lah, karena menurut saya kita harus melihat dalam konteks yang terpisah-terpisah. Yang mudah ditebak adalah memang ketika digantinya Budi Ari, ini kan tinggal masalah waktu. Perbincangan mengenai Budi Ari dengan latar belakang sebagai relawan Jokowi, kontroversi terkait dengan dugaan misalnya kasus hukum, saya pikir apalagi ditambah dengan beban kerja dari Menteri Koperasi itu kan adalah flagship-nya pemerintahan Prabowo. Ketika kemudian dibebankan bukan kepada inner circle-nya, menurut saya memang tidak tepat. Dan ketika diangkat Ferry Yuliantono ya terlihat sekali ini adalah orang dekat Pak Prabowo dari dulu gitu ya. Dan ketika berbicara Sri Mulyani banyak orang yang kaget. Saya tidak kaget, walaupun memang dari sisi waktu saya cukup kaget karena kok sedemikian cepat. Secara paradigma Pak Prabowo dengan Sri Mulyani memang berbeda. Ketika yang satu dianggap lebih dekat dengan pemikiran ayahnya, sosialis, yang satu sering dianggap lebih dekat dengan pasar bebas. Jadi it's all about time juga, apalagi kalau kita dengar isu bahwa Sri Mulyani sendiri dipakai oleh Pak Prabowo dalam konteks didorong oleh Pak Jokowi dengan
Pak SBY yang cenderung memang secara paradigma sama dengan Sri Mulyani. Dan tapi di situ ada highlight ya. Menurut saya tetap beban besar buat Pak Prabowo yang harus dijawab oleh Pak Purbaya adalah 2 hari berturut-turut market merespon negatif dari kehadiran Pak Purbaya yang memang harus diakui dari sisi track record dan portfolio paling tidak di dunia internasional dan market tidak sebesar Sri Mulyani. Tetapi itu harus dijawab dengan cepat karena memang di hari pertama agak blunder menurut saya Pak Purbaya. Nah, yang sebetulnya menarik dan masih menjadi misteri adalah digantinya Pak Budi Gunawan. Artinya itu menurut saya kan cukup banyak membantah persepsi yang secara hitam putih. Misalnya melihat ketika Pak Jokowi perannya berkurang, artinya kekuatan Ibu Mega akan masuk. Soal nama Menko Polkam itu kita akan coba diskusikan lagi nanti. Tapi kalau menurut Bang Ganda nih, kalau membaca polanya terlebih banyak menteri di era Jokowi yang kena reshuffle, apakah ini memang terpola untuk tujuan mengakomodasi kepentingan politik? Jawabnya nanti Bang, kita jeda sebentar. Kita lanjutkan di segmen berikutnya, selepas jeda berikut. Bang Ganda, kalau menurut Anda ini memang polanya sebatas evaluasi kinerja atau ada akomodasi tertentu nih? Ya, saya pikir kalau evaluasi kan harusnya Oktober ya, tanggal 20 setelah 1 tahun. Tapi yang sekarang ini kan karena ada chaos ya kemarin, kerusuhan dan lain-lain. Jadi kita lihat Presiden harus mengambil langkah lebih cepat karena rakyat itu harus dipuaskan ya, rakyat menuntut. Nah, saya pikir kemudian Presiden mengganti menteri-menteri yang memang terkait dengan kemarin membuat ada pergolakan. Satu Menteri Keuangan yang tidak kompatibel dengan Presiden dan membuat marah bupati-bupati, kekacauan di daerah-daerah, rakyatnya marah karena PBB. Yang kedua Koperasi Desa Merah Putih ya, yang selama ini sudah didesain 80.000, itu selama ini susah berjalan karena menterinya itu diperkirakan terlibat atau kejahatan judi online dan lain-lain. Tapi 2 pergantian ini saya apresiasi ya untuk di bidang ekonomi ya, Purbaya untuk Menteri Keuangan dan Peri Juliantono untuk Menteri Koperasi Desa Merah Putih. Nah, Purbaya ini kenapa saya apresiasi karena dia muridnya Paul Romer. Nah, Paul Romer ini pemenang Nobel Ekonomi ya di dunia, dan kedua dia pahamnya itu disebut dengan indigenous economy ya, atau lebih mirip Keynesian, lebih mirip sosialis seperti Presiden Prabowo ya. Jadi dia itu pasti sinergi dengan Presiden Prabowo. Saya berharap Prabowo 8% itu bisa ditempuh dalam beberapa tahun ke depan, 6% ini dulu dan lain-lain. Nah, Peri Juliantono dengan sebagai dia kadernya Adi Sasono di Kementerian Koperasi dulu, dia mungkin bisa betul-betul membangun koperasi sebagai sokoguru perekonomian sebagaimana dititahkan oleh Undang-Undang Dasar 45. Saya pikir itu apresiasi saya kepada Presiden Prabowo dalam reshuffle kabinet kemarin. Tapi pertanyaannya masih ada 2 yang kosong di sini. Menko Polkam kemudian Menpora. Kalau membaca polanya Polkam saat ini diisi oleh orang dekatnya Bu Mega, kemudian yang Menpora dalam beberapa waktu ke belakang itu diisi oleh kader Partai Golkar. Kalau menurut Mas Toto, pola itu bakal terulang atau tidak? Saya melihat Golkar kan sudah selesai ya dengan diberikan jatah di kementerian lain, sehingga dari sisi jumlah sudah sama. Artinya tidak ada masalah dalam konteks perimbangan politik di situ. Nah, kalau berbicara mengenai Menko Polkam, kalau saya pribadi dengan terjadinya situasi kemarin, spekulasi muncul kembalinya militerisme, alangkah baiknya menurut saya tidak ditempatkan pengganti nanti ya, ketika berbicara interim oke lah, katakanlah cocok Pak Safri Samsudin, tapi saran saya lebih baik tidak ditempatkan sosok yang berasal dari kalangan militer, karena itu langsung masuk ke dalam sebuah frame atau mindset spekulasi yang mengatakan bahwa ini adalah kondisi yang ingin menguatkan militerisme. Lebih baik kalau saya malah menginginkan kalau perlu adalah berasal dari kalangan sipil yang memiliki hubungan baik juga dengan berbagai organ yang kemarin sempat kemudian menyuarakan dalam suara-suara demonstrasi. Dan kalau dilihat dari sisi PDI Perjuangan, kalau saya malah melihat dengan keluarnya Pak Budi Gunawan, ini simbol walaupun dalam konteks positif ya, bahwa Pak Prabowo artinya memang menginginkan ada oposisi di luar. Ini baik buat demokrasi, baik buat Pak Prabowo, tidak kemudian dituduh kemudian anti demokrasi dengan berupaya merangkul semua partai. Buat PDI Perjuangan juga bagus, bisa menjalankan fungsi sebagaimana mestinya sebagai pihak yang kalah dalam pilpres dan memang secara tata negara ada dalam posisi untuk melakukan check and balances sebagai pihak oposisi. Jadi saya pikir ini sebuah kondisi yang bagus buat demokrasi itu sendiri. Oke, kalau Bang Ganda juga sepakat atau punya pandangan lain nih untuk pos yang Menko Polkam dan Menpora ini?
Ya itu kalau Menko Polhukam itu ya menurut saya harus didesain ulang supaya dia Menko Polhukam, karena tidak ada politik dan hukum itu dipisah. Ini Pak Presiden mungkin harus meninjau kembali ya supaya itu disatukan kembali menteri koordinatornya. Yang Ngaruh ke Pak Yusril dong kalau gitu tugasnya. Itu pidato Presiden dengan Ibu Megawati tanggal 31 Agustus ya, pidato Presiden dengan Ibu Megawati yang 31 Agustus itu, mudah-mudahan Pak Prabowo tetap mengakomodir teman-teman PDI agar kohesivitas dan stabilitas ini bisa terjamin ke depan. Kalau Menteri Pemuda saya pikir saya belum ikutin perkembangannya. Tapi kalau membaca polanya kayaknya bakal terulang lagi nggak kira-kira dari kader Golkar lagi? Karena yang beredar juga begitu di kalangan wartawan. Kalau Golkar itu kan maksudnya dia kan udah dapat kemarin ya, yang Menteri Tenaga Kerja Luar Negeri ya. P2MI. Saya pikir kan udah. Oke. Saya pikir harus ada keadilan. Kita partai-partai ini kalau tidak bisa memberikan yang terbaik, ya misalkan ada kasus korupsi atau CSR Bank BI apa sekalian diributkan sekarang untuk posisi Menpora, nah, itu mudah-mudahan ada yang lebih baik lah. Kalau nggak itu cari dari luar dong. Ya zakon kabinet lah, kembali pada zakon kabinet. Bang Ganda, Mas Toto, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Kami akan segera kembali, tetap di Kompas TV. Polres Tangerang Selatan menetapkan 11 orang tersangka terkait aksi penjarahan di rumah mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Kapolres Tangsel menjelaskan seluruh tersangka yang diamankan adalah laki-laki dewasa. Mereka ditangkap di berbagai lokasi, sebagian besar di wilayah Tangerang Selatan dan sebagian lainnya di Jakarta. Kita sudah menangkap dan melakukan penahanan terhadap 11 orang tersangka. Ini adalah pelaku aktif yang melakukan tindak pidana tersebut. Sampai saat ini kami masih melakukan pendalaman, pemeriksaan, serta kami akan melakukan pengembangan semaksimal mungkin untuk memastikan pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana ini untuk kami akan lakukan proses penegakan hukum. Demikian Kompas Petang, terus jadikan kami teman terpercaya Anda. Saya Rival Solesa. Dan saya Maida Pelfrina. Terima kasih. Sampai jumpa.